Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak yang terhormat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah menteri yang terkait, kami pengisi channel Ilmu Official melalui channel ini mewakili korban-korban pinjol ilegal maupun yang legal yang tergabung dari grup channel Ilmu Official, kurang lebih hampir 400 orang. Kami bersepakat melalui channel ini melaporkan tindakan penagihan dari pinjol legal yang melanggar aturan. Juga menanggapi terutama kepada Ketua AFPI yang dalam beberapa hari ini beliau menyampaikan dalam satu media yang mainstream bahwa tindakan atau penyebab adanya sejumlah korban-korban bunuh diri, putus asa dan lain-lain dituduhkan kepada AFPI itu sendiri, dan mereka tidak terima karena itu adalah menurut mereka adalah tindakan dari pinjol ilegal. Tetapi kami melalui channel ini akan memberikan berbagai macam bukti bagaimana perlakuan dan tindakan pinjol legal itu sendiri yang kemudian dalam penagihannya, dalam penanganannya tidak jauh berbeda dengan pinjol ilegal. Artinya apa yang diberitakan oleh media-media mainstream hari ini sebetulnya kalau misalnya menyalahkan terhadap pinjol ilegal saja itu tidak benar. Mengapa kami menyampaikan ini, Bapak Presiden? Supaya Bapak sebagai perwakilan yang kemudian memberikan komitmen bahwa akan melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya, kami meminta perlindungan itu. Bahwa tuntutan diantara yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yang pertama adalah bahwa masih banyak sekali pinjol legal ya, yang kemudian melakukan praktek intimidasi dan penindasan. Kemudian yang kedua, mereka melakukan stressing, mengganggu pekerjaan, mengganggu keluarga, dan bahkan juga mereka mengancam melakukan teror setiap waktu. Tentu apa yang mereka lakukan sangat berdampak pada kehidupan mereka. Karena itu kami mewakili dari teman-teman korban supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk segera Bapak Presiden melakukan tindakan kontrol, untuk segera Bapak Presiden untuk melakukan pengawasan sepenuhnya. Kami sudah melaporkan melalui media website Otoritas Jasa Keuangan, tetapi sampai hari ini belum ada tindakan yang jelas. Bahkan ini ada beberapa laporan ke saya langsung, ada videonya, ada juga sejumlah screenshot bagaimana perlakuan tindakan pinjol legal ini melakukan intimidasi. Memang benar, untuk dibuktikan secara hukum agak sulit karena tindakan penagihan mereka menyembunyikan identitasnya. Padahal jelas di antara korban-korban yang ini sudah melihat daftar legalitas dari pinjaman legal. Dari 98 pinjaman legal itu mereka melihat tidak ada pinjol ilegal. Tetapi mengapa kemudian mereka ditagih atau diberlakukan sebagaimana pinjol ilegal? Karena itu kami mengusulkan juga kepada Bapak Presiden yang tentu akan memerintahkan kepada menteri-menteri yang terkait untuk segera kemudian melakukan kontrol sepenuhnya, untuk segera turun tangan, melihat, jangan cuman membaca dari media. Dan juga dari laporan-laporan ini mereka semua memiliki bukti-bukti yang terkait.
sehingga apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pinjol ilegal ataupun legal tidak terjadi lagi terhadap mereka. Ini bukan jumlah sedikit. Memang yang tergabung di grup kami kurang lebih 400 orang, termasuk yang sudah keluar dan sudah selesai. Tapi saya yakin ada ribuan korban yang mungkin belum tahu dan hari ini lagi stres gara-gara stressing tindakan penagihan yang di luar aturan-aturan yang sudah disepakati. Selain itu, sebelum saya mengakhiri video ini, saya memang beberapa bulan ini akan selalu memberikan edukasi mengenai bagaimana ketika terjerat oleh pinjol dan bagaimana cara melunasinya, bagaimana juga cara kemudian punya prinsip di dalam perencanaan keuangan, perencanaan pembayaran dan segala macam. Kemudian selain laporan ini, kami juga ingin Bapak Presiden segera memberikan bantuan ataupun edukasi ataupun apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Presiden di akhir tahun ini untuk segera mengevaluasi dan mengidentifikasi secara pasti, secara jelas korban-korban pinjol legal yang kemudian hari ini mereka berpangku tangan dan tidak bisa melakukan tindakan apapun. Itu saja dari kami. Selebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa sampai kepada Bapak Presiden dan para menterinya untuk segera kemudian menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah kami sampaikan. Saya ulangi lagi, laporan-laporannya adalah yang pertama, mereka menggunakan bahasa yang tidak sopan. Mereka kemudian mengancam, menyebarkan data. Ada yang mereka kemudian melaporkan dan mengganggu pekerjaan mereka, bahkan mereka ada dipecat gara-gara laporan dari tindakan pinjol yang legal, yang kemudian tidak seperti apa yang sudah diatur oleh aturan dari OJK itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.